Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Priska Nababan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang listrik bolak-balik. Nah, listrik bolak-balik ini dekat sekali dengan kehidupan kita dalam sehari-hari. Sebagian besar teknologi yang kita gunakan yaitu menggunakan listrik bolak-balik sebagai pemasok energi. Contohnya yaitu mesin cuci dan kipas angin. Pada kedua alat tersebut, listrik bolak-balik dimanfaatkan untuk memutar motor AC. Putaran motor kemudian akan membuat baling-baling pada kipas angin dan pemutar pada mesin cuci ikut berputar. Nah, apa sih yang disebut dengan listrik bolak-balik? Listrik bolak-balik merupakan arus listrik yang dengan periode tertentu berbalik arah dan besar arusnya berubah secara terus-menerus. Nah, dalam listrik bolak-balik ini yang pertama yang akan kita bahas yaitu besaran dalam listrik bolak-balik. Nah, rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Nah, elemen-elemen rangkaian itu dapat berupa hambatan yaitu resistor, kumparan berupa induktor ataupun kapasitor. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tegangan dan arus. Tegangan bolak-balik itu merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Yang begitu juga dengan arus bolak-balik, di mana untuk persamaan umum arus dan tegangan bolak-balik yaitu I sama dengan I max sin omega T, dan untuk tegangan yaitu V sama dengan V max sin omega T. Besaran arus dan tegangan bolak-balik dapat diukur menggunakan alat yang disebut dengan osiloskop, di mana ini merupakan grafik arus dan tegangan bolak-balik pada layar osiloskop. Di sini bentuk kurva arus dan tegangan bolak-balik pada layar osiloskop berupa sinusoidal. Ini berupa sinusoidal atau berbentuk grafik sinus. Tegangan dari puncak ke puncak VPP sama dengan 2 kali tegangan maksimum VM. Selanjutnya kita bahas yaitu arus dan tegangan efektif. Nilai efektif arus dan tegangan bolak-balik merupakan nilai arus dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Persamaan untuk nilai efektif dan nilai maksimum yang didapatkan yaitu VEF sama dengan VM per akar 2, di mana VEF itu merupakan tegangan efektif dan VM sama dengan tegangan maksimum. Nah, selanjutnya didapatkan persamaan IEF sama dengan IM per akar 2, di mana IEF merupakan arus efektif dan IM merupakan arus maksimum. Selanjutnya yang kita bahas mengenai arus dan tegangan rata-rata, di mana harga rata-rata arus bolak-balik merupakan harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap untuk memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Di mana persamaan yang berlaku yaitu IR sama dengan 2IM per V atau sama dengan 0,637 IM, atau VR sama dengan 2 dikali VM per V atau sama dengan 0,637 VM, di mana IR itu merupakan arus rata-rata dan VR merupakan tegangan rata-rata. Yang kedua yaitu impedansi, di mana impedansi ini merupakan besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus, di mana impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini merupakan admitansi, yaitu sifat yang menghantarkan arus. Admitansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya yang berbentuk sinusoidal. Nah, untuk nilai impedansi dirumuskan yaitu Z sama dengan V dikali I.
Jenis-jenis impedansi ada 3, yaitu yang pertama impedansi resistor, di mana persamaan yang berlaku pada impedansi resistor yaitu ZR sama dengan I dikali R per I atau sama dengan R. Impedansi yang kedua yaitu induktor, dan yang ketiga yaitu impedansi kapasitor. Tadi di awal saya sudah membahas tentang besaran dalam listrik bolak-balik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rangkaian listrik bolak-balik, di mana rangkaian listrik bolak-balik merupakan suatu rangkaian listrik yang terdiri atas satu atau beberapa beban yang dihubungkan dengan sumber listrik AC. Rangkaian ini ada yang berupa rangkaian murni yang melibatkan satu komponen resistor, induktor, ataupun kapasitor, dan ada yang berupa rangkaian kombinasi dua komponen atau dapat pula ketiganya. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu rangkaian murni dan kombinasi. Pada rangkaian murni dan kombinasi, yang pertama kita bahas rangkaian resistif. Rangkaian resistif ini merupakan tegangan pada resistor yang sama dengan tegangan sumber, yaitu dapat dirumuskan VR sama dengan Vm sin omega T. Yang kedua kita bahas yaitu rangkaian induktif, di mana rangkaian induktif ini merupakan rangkaian yang terdiri atas sebuah induktor L yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC, di mana persamaan yang berlaku yaitu V sama dengan Vm sin omega T ditambah V per 2. Yang ketiga yaitu kita bahas mengenai rangkaian kapasitif, di mana rangkaian kapasitif ini merupakan rangkaian yang terdiri atas kapasitor C yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC, di mana persamaan yang berlaku yaitu V sama dengan Vm sin omega T dikurang V per 2. Nah, selanjutnya kita akan untuk mengetahui terkait rangkaian listrik bolak-balik, yaitu rangkaian seri antara R dan L, rangkaian seri antara R dan C, dan juga rangkaian seri antara L dan C, dan yang terakhir yaitu rangkaian seri RLC. Kalian dapat memahaminya dengan menyimak video berikut ini. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di kelas Tongsis Fisika. Jika di beberapa video sebelumnya, yang linknya saya sediakan di kolom deskripsi yang ada di bawah, saya pernah membahas mengenai bagaimana perilaku resistor, induktor, dan kapasitor pada rangkaian arus bolak-balik. Kita lihat kembali, ini adalah fasor antara arus dengan tegangan pada rangkaian resistor, yang ini pada induktor, dan yang ini pada kapasitor. Nah, yang perlu diingat dari ketiganya adalah pada rangkaian resistor, arus dan tegangan berada pada fase yang sama. Sedangkan pada induktor, tegangannya mendahului arus 90 derajat. Dan pada kapasitor, arusnya justru yang mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Saya punya cara tersendiri untuk mengingat hal ini. Yang tidak perlu diingat tentunya adalah resistor, karena arus dan tegangannya berada pada fase yang sama. Yang sering tertukar adalah pada induktor dan pada kapasitor. Cara saya mengingatnya dengan ini nih. I-C-L-I. I itu adalah arus dan E itu adalah tegangan. Jadi pada kapasitor arusnya ditulis duluan nih, ditulis di depan. Berarti pada kapasitor arusnya duluan, tegangannya belakangan. Nah, sedangkan pada induktor, pada L, tegangannya duluan, arusnya belakangan. Bagaimana jika ketiga komponen ini, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, pada rangkaian arus bolak-balik kita hubungkan secara seri seperti berikut ini. Setiap rangkaian seri karakteristiknya adalah arusnya sama, tegangannya yang berbeda-beda. Nah, karena arusnya sama, berarti kita bisa gambarkan fasornya seperti ini. Ini arusnya, lalu kemudian tegangan resistor itu sefase dengan arusnya, sehingga bisa digambarkan seperti ini. Ini adalah tegangan pada resistor. Tegangan pada induktor itu mendahului arusnya, sehingga ini adalah gambar tegangannya ke arah atas. Dan tegangan pada kapasitor adalah tertinggal.
sehingga kita menggambarkan tegangan kapasitornya ke arah bawah. Jika kita menjumlahkan tegangannya, tentunya kita harus menjumlahkannya secara vektor, karena arahnya dan mungkin besarnya juga berbeda-beda. Nah, secara gambar vektor, kita bisa menggambarkan resultan dari vektor tegangan ini adalah ke arah sini. Secara Pitagoras, kita bisa menuliskan bahwa kalau begitu, tegangan totalnya adalah akar dari tegangan resistor dikuadratkan ditambah tegangan induktor dikurangi tegangan kapasitor dikuadratkan. Oke, jika kita masuk-masukkan bahwa tegangan pada resistor itu adalah I kali R, dan tegangan pada induktor itu adalah I kali XL, di mana XL itu adalah reaktansi induktif, dan tegangan pada kapasitor itu adalah I dikali XC, di mana XC itu adalah reaktansi kapasitif. Oke, pada rangkaian seri, nilai arusnya ini sama, sehingga kita bisa mengeluarkan arusnya ini dari akar, menjadi seperti ini. Nah, yang kemudian, bagian yang di akar itu disebutnya adalah impedansi atau dilambangkan dengan Z. Apa itu impedansi? Impedansi itu semacam hambatan gabungan antara resistor, induktor, dan kapasitor kira-kiranya. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan berapakah sudut antara arus dan tegangan totalnya. Dengan kita melihat fasor tadi, kita bisa melihat bahwa nilai tangen dari theta itu adalah XL min XC per R gitu, sehingga nilai sudutnya itu, tetanya itu adalah arcus dari nilai tangen XL min XC per R gitu. Nah, dari persamaan impedansi yang ini, kita juga bisa melihat bahwa jika nilai XL-nya lebih besar daripada XC atau nilai reaktansi induktifnya lebih besar dari nilai reaktansi kapasitifnya, maka rangkaian ini akan bersifat induktif. Jadi secara keseluruhan, tegangannya akan mendahului arusnya. Nah, ini akan terjadi pada frekuensi yang tinggi. Nah, tapi jika nilai XL-nya lebih kecil dari nilai XC, nilai reaktansi induktifnya lebih kecil daripada reaktansi kapasitifnya, maka justru keseluruhan rangkaian ini akan bersifat lebih kapasitif itu. Artinya bahwa arusnya akan mendahului tegangannya. Ini biasanya terjadi pada frekuensi yang rendah. Tapi jika reaktansi induktifnya nih sama dengan reaktansi kapasitifnya, maka yang terjadi adalah rangkaian ini seperti resistor murni saja, karena nantinya XL min XC-nya itu akan sama dengan 0. Nah, disebutnya ini rangkaiannya akan bersifat resistif. Artinya bahwa rangkaian ini tegangan dan arusnya akan sefase. Gitu. Nah, pada keadaan resonansi ini terjadi ketika XL sama dengan XC. XL sendiri itu kan omega dikalikan L, dan XC sendiri adalah 1 per omega C. Sehingga omega sebagai syarat terjadinya resonansi adalah 1 per akar L dikalikan C. Dengan L itu adalah induktansi induktor dan C itu adalah kapasitas kapasitor. Gitu. Oke, untuk melengkapi video ini, kita lanjutkan dengan latihan. Jadi, sebuah rangkaian RLC seri dengan R-nya 425 ohm, L-nya adalah 1,25 Henry, dan C-nya 3,5 mikrofarad. Omega-nya adalah 377 sekon minus 1, dan tegangan maksimumnya adalah 150 volt. Pertanyaan yang ke-1, berapakah reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan impedansi rangkaian? Lalu kemudian, berapakah arus maksimum dari rangkaian? Oke, kita selesaikan satu-satu ya. Yang ke-1, kita ketahui bahwa nilai reaktansi induktif atau XL adalah omega kali L. Omeganya itu adalah 377 dan L-nya adalah 1,25 Henry. Jadi jika dikalikan ini akan mendapatkan 471 ohm. Berikutnya reaktansi kapasitifnya adalah 1 per omega C. Jika kita masuk-masukkan maka akan mendapatkan nilai 758 ohm. Berapakah impedansinya? Impedansinya tentunya kita gunakan tadi Z sama dengan akar R kuadrat plus XL min XC dikuadratkan. Dimasuk-masukkan, angkanya jadilah 513 ohm. Oke, berikutnya yang B. Berapakah arus maksimumnya? Arus maksimum itu tentunya adalah tegangan maksimum dibagi dengan Z.
Z itu impedansi tadi ya. Sehingga kita akan dapatkan 150 volt dibagi 513 ohm. Hasilnya adalah 0,292 ampere. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai listrik bolak-balik. Selamat belajar.